Maka TNI harus netral pada saat rakyat berkelahi, karena netral dipercaya sebagai penengah. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral. Itu adalah pelacur politik. Siap. Pol PP harus berani nyabutin itu HRS itu. Pol PP yang ketakutan ngapain? Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini. Siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas dan akan melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan? Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam. FPI juga. Front Persaudaraan Islam. FPI lagi. Makanya kita bangga. Begitu terjadi penghinaan terhadap Rasulullah, satu anak muda, saudara. Anak muda. Seorang muslim, dia nggak terima Rasulullah dihina. Apalagi negara mendukung penghinaan tersebut. Apa yang dia lakukan, saudara? Itu dia ambil pedang, dia tebas kepala gurunya, saudara. Silahkan dunia menganggap ini anak radikalis. Kami nggak peduli, saudara. Bagi kami, anak tersebut adalah pahlawan umat Islam, saudara. Negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Berani, benar, dan berakhir mentaati seluruh ketentuan peraturan dan undang-undang. Dan kalau itu dilanggar, sanksinya di antaranya dapat diberhentikan. Depannya lagi apabila itu seperti gubernur sudah meminta ke polisi, TNI untuk bergerak kita. Dalam hal penjatuhan denda sebesar 50 juta rupiah yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab memperjelas tidak adanya perbuatan pidana. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Imam Besar Habib Rizik Syihab harus dinyatakan bukan peristiwa atau perbuatan pidana. Kami merasa malu dengan sikap Habib Rizik Syihab pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad yang tidak menyejukkan umat, namun justru memanas-manasi ucapan kotor hadapan umat. Padahal Nabi Muhammad selalu memberikan teladan. Terpapar ya COVID, kita tunggu, namun sampai sekarang kita belum mendapatkan surat rekomendasi atau surat penyampaian dari gugus COVID itu sendiri atau mungkin rumah sakit setempat di mana yang bersangkutan diperiksa, kita belum menerimanya. Namun apabila memang tidak datang, ya ini hanya sebatas klarifikasi. Kita bisa menunda klarifikasi tersebut apabila yang bersangkutan sudah sehat. Demikian. Kita kerjasama sama dengan pihak kelurahan. Kelurahan kita koordinasi ke kecamatan, kemudian ke wali kota. Di pihak kepolisian juga membantu kita. Dishub itu ada kalimat mendukung kegiatan kita, bisa ditayangkan. Ini arahan. Karena ada arahan ini kan kewajiban Pemprov DKI Jakarta. Gerakan umat untuk menghadiri Maulid Nabi sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi. Ditambah umat ingin kumpul dengan darah mengalir pada seorang habaib sebagai cucunya Rasulullah. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan
rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Gubernur dapat diberhentikan bahwa dengan dipanggilnya Gubernur DKI diperiksa 10 jam bahwa dia akan jadi sebagai tersangka, itu Gubernur bisa diberhentikan. Bahkan Gubernur datang semacam menyambut ya kedatangan di hari pertama Saudara Rizik Syihab datang. Kemudian Gubernur tahu bahwa akan dilanjutkan dengan resepsi atau perkawinan putri dari Saudara Habib Rizik yang akan dilanjutkan lagi dengan peringatan Maulid Nabi. Tahu bahwa pemerintahan ini tidak terlalu suka dengan Gubernur Anies Baswedan gitu ya. Dan ini agak aneh juga undangan klarifikasi seperti sekarang ini kemudian ada BAP-nya gitu ya. Ini kan mau mempermalukan namanya. Misalnya terkait dengan pilkada di Jawa Tengah, di tempat-tempat lain dan hanya merupakan satu himbauan. Tetapi kepada Gubernur Anies Baswedan diperlakukan lain. Ini adalah sebuah sikap yang diskriminatif menurut saya. Mencari-cari kesalahan dari Anies Baswedan karena ketidaksukaannya kepada yang bersangkutan. Itu menurut saya tidak bagus. Masa ini di luar perkiraan kita gitu. Sebenarnya undangan resmi hanya tidak sampai 30 orang. Kita protokol kesehatan. Kita lakukan uji swab lurah dari Petamburan positif ya atau reaktif, yang sekarang sudah kita rujuk ke Rumah Sakit Kramat Jati di pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kita ketahui bersama bahwa Jakarta ini masih PSBB, masih berlangsung, bahkan diperpanjang PSBB masa transisi. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan. Dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya.